Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Rehan dari kelas 23 TIE NIM 2355301129. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 10 kita sebelumnya. Di mana pada pertemuan 10 kita sebelumnya, kita itu diminta untuk mengerjakan yaitu membuat Wiki Onyx, di mana Wiki Onyx itu terdiri dari 4 tab. Yang pertama, tab 1 itu berisi penjelasan singkat tentang Onyx. Tab 2 itu menjelaskan model yang disimpan di dalam format ONX. Selanjutnya, merubah atau mengkonversi model ke dalam ONNX, Onyx. Yang keempat, menentukan dataset dan menjelaskan mengapa dataset tersebut dipilih. Nah, baiklah, yang pertama mungkin saya akan menjelaskan tentang codingannya terlebih dahulu. Dimana yang pertama itu kita akan membuat 4 buah tab, fragment tab di sini. Nah, dimana 4 fragment tab ini masing-masing memiliki isinya tersendiri seperti yang sudah saya bacakan di awal. Nah, selanjutnya kita di sini membuat tab adapter, dimana tab adapter ini digunakan untuk menghubungkan keempat tab yang kita miliki. Dimana kita di sini mendeklarasikan kita mempunyai sebanyak 4 buah tab, dan selanjutnya kita di sini membuat posisi dari tab-tabnya, yang dimana saat indeksnya itu 0 kita akan membuka tab 1, indeksnya 1 kita membuat tab 2, indeksnya 2 kita membuka tab 3, indeksnya 3 kita membuka tab 4, dan jika di luar itu maka itu bakal ditampilkan pesan error. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam Wiki Onyx, di mana Wiki Onyx ini merupakan tampungan atau kelas yang akan activity yang akan menampung tab-tab tersebut untuk ditampilkan, di mana sebelumnya sudah dihubungkan di tab adapter, maka Wiki Onyx ini berfungsi untuk menampilkan. Di mana di sini kita membuat toolbar. Selanjutnya di sini kita inisialisasi adapternya yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya di sini ada ini adalah opsi-opsi position tadi yang sudah kita deklarasikan di tab sebelumnya, di tab adapter, di mana saat dia 0 dia akan menampilkan teks seperti ini, icon, dan juga yang lain-lainnya untuk 0. Terus juga akan memindahkan ke kelas tersebut, fragmen tersebut. Nah, di sini juga ada semuanya itu dibuat sampai ke 3, atau di sini itu tab keempat. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam bagian XML. Yang pertama itu kita masuk ke Wiki Onyx-nya dulu. Nah, di mana Wiki Onyx ini kita di sini mendeklarasikan toolbar. Selanjutnya kita lanjut mendeklarasikan material. Itu material yang kita deklarasikan di sini tuh ada tab layout. Selanjutnya ada view pager 2, di mana tab layout ini digunakan untuk menampilkan tab-tab layout tersebut, dan view pager 2 ini akan kita kombinasikan dengan tab layout. Nah, selanjutnya itu kita akan perlihatkan fragment tab 1, di mana isi dari fragment tab 1 ini adalah penjelasan singkat mengenai Onyx, yang isinya itu ada tujuan, manfaat, dan format model dari Onyx tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tab 2. Sama seperti tab 1, isi dari tab 2 ini adalah penjelasan bagaimana model disimpan dalam format Onyx. Selanjutnya itu tab 3 itu berisi model dari framework, bagaimana model dari framework itu bisa dikonversikan ke dalam Onyx. Dan yang keempat itu adalah menentukan datasetnya. Ini adalah tab keempat. Nah, selanjutnya di sini mungkin saya akan menampilkan error yang terlebih dahulu. Nah, ini errornya karena di dalam Wiki Onyx, kelas Wiki Onyx, ini saya komen karena tadi saya lupa untuk menambahkan ini. Jadi pada saat kita ingin melihat
kelas Onyx yang ketiga itu, maka tidak akan ada tampilan apa-apa di atasnya karena kita belum menambahkan kelas Wiki Onyx ini. Nah, saat kita kembali refresh, maka tab Wiki Onyx-nya seharusnya sudah muncul di sini. Yang keempat. Nah, sekarang mungkin kita akan masuk ke demonstrasinya. Mungkin di sini kita akan mulai dari awal. Kita logout. Nah, kita coba ulang. Seperti biasa dia akan menampilkan welcome screen, kita skip. Di sini kita bisa masuk. Nah, di sini kita masuk ke dalam pilihan menu, kita klik menu Wiki Onyx. Nah, dalam menu Wiki Onyx itu pada tab pertama, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia akan menjelaskan apa itu Onyx, tujuan utama dari Onyx, manfaat penggunaan Onyx, dan contoh penggunaan Onyx. Tab 2 itu berisi bagaimana menyimpan model dalam format ONX. Di sini dia menjelaskan soal itu. Dan seperti requirement sebelumnya, bahwa isinya ini harus bisa di-scroll. Nah, dari tab 3 itu juga sama. Dan yang keempat, penentuan dataset untuk proyek top up game online ini. Nah, di sini dia menjelaskannya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.